Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan kepada kita semua. Adapun topik yang akan kami bahas adalah metode modifikasi untuk meningkatkan pati resisten bahan umbi Garut, pisang tanduk, dan beras. Perkenalkan, nama saya Utin Faira Rahmadanti dengan NIM 200003373 yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Muhammad Said Ridho dengan NIM 180003390, Zikriya Widatul Ulia Harfi 200003391, Septinur Khaliza 20000335105, dan Syahrul Osama Afatkan dengan NIM 20110330444. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai dengan penyampaian materi pada hari ini, yaitu pati resisten. Pati resisten didefinisikan sebagai fraksi pati atau produk degradasi pati yang tidak terabsorpsi dalam usus halus individu yang sehat, bersifat resisten terhadap hidrolisis enzim amilase. Menurut Liu et al. Pada tahun 2015, pati resisten tahan terhadap enzim pencernaan manusia, lambat dalam pelepasan glukosa, sehingga asupan energi berkurang pada sel-sel usus yang terbukti dengan rendahnya indeks glikemik. Ini dapat membantu mengendalikan glukosa pada penderita diabetes dan mengendalikan berat badan pada penderita obesitas. Baiklah, penyampaian materi selanjutnya kepada Saudari Zikriya Widatul, saya persilahkan. Selanjutnya, modifikasi pati Garut dengan perlakuan hidrolisis asam dan siklus pemanasan pendinginan untuk menghasilkan pati resisten tipe 3. Modifikasi ini diambil dari Jurnal Teknologi Industri Pertanian yang berjudul Modifikasi Pati Garut Maranta Arundinacea dengan perlakuan hidrolisis asam dan siklus pemanasan pendinginan untuk menghasilkan pati resisten tipe 3 yang ditulis oleh Didah Nurfaridah dan kawan-kawan pada tahun 2013. Next. Bahan yang digunakan dalam modifikasi pati Garut ini adalah umbi Garut kultivar Creole berumur 10 bulan. Modifikasi pati Garut ini menggunakan dua metode, yaitu modifikasi dengan hidrolisis asam. Pati Garut dihidrolisis dengan asam menggunakan asam klorida 1,1 dan 2,2 N dengan 4 ragam waktu hidrolisis 0,2, 4,6 jam. Yang kedua, modifikasi dengan perlakuan fisik. Proses siklus pemanasan pendinginan berulang. Pemanasan dengan autoklav hingga pendinginan pada 4 derajat Celcius diulangi sebanyak 2 kali, atau 3 siklus pemanasan pendinginan. Setelah itu, pati dikeringkan di dalam oven suhu 50 derajat Celcius, digiling, dan diayak. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian materi dari Saudari Zikriya Widatul. Penyampaian materi selanjutnya oleh Saudara Syahrul Osama. Kepada Saudara Syahrul Osama, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan apa kandungan dari pati Garut. Pati Garut mengalami hidrolisis asam mengandung serat pangan sebesar 3,07% pK, yang terdiri atas 1,11% pK serat larut dan 1,96% pK serat tidak larut. Hasil ini menunjukkan bahwa proses hidrolisis asam mengakibatkan meningkatnya kadar serat pangan, baik serat larut maupun serat tidak larut. Next. Selanjutnya adalah tabel perbandingan kadar serat pangan dan pati resisten, pati Garut natif, pati terhidrolisis asam, pati termodifikasi fisik, pati termodifikasi hidrolisis fisik. Yang pertama yaitu pati Garut alami dengan kandungan pati resisten sebesar 1,35% pK. Lalu pati Garut dengan hidrolisis asam, kandungan pati resistennya sebesar 1,58% pK. Lalu pati Garut modifikasi fisik, kandungan pati resistennya sebesar 7,49% pK, dan pati Garut hidrolisis fisik termodifikasi yaitu
5,91% BK. Next. Bagaimana kadar pati dengan kedua metode modifikasi tersebut? Pati Garut dengan modifikasi hidrolisis asam tanpa dilanjutkan dengan modifikasi fisik memiliki kadar pati resisten lebih tinggi daripada pati Garut alami. Lalu pati Garut dengan modifikasi fisik memiliki kadar pati resisten lebih tinggi daripada pati Garut termodifikasi hidrolisis fisik atau pati Garut yang sebelumnya sudah mengalami hidrolisis asam terlebih dahulu. Next. Lalu untuk metode modifikasi paling efektif sesuai jurnal yaitu pati Garut dengan modifikasi fisik karena memiliki kadar pati resisten yang lebih tinggi daripada dengan pati Garut modifikasi hidrolisis fisik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian materi dari Saudara Syahrul Osama. Penyampaian materi selanjutnya oleh Saudari Septi Nurkhalizah. Kepada Saudari Septi Nurkhalizah, saya persilahkan. Baik, selanjutnya ada metode modifikasi fermentasi kultur campuran bakteri asam laktat dan pemanasan otoklaf dalam meningkatkan kadar pati resisten dan sifat fungsional tepung pisang tanduk Musa paradisiaca format tipika dari jurnal Pasca Panen tahun 2012 dengan peneliti Betty Sri Laksmi, Jenny, dan kawan-kawan. Untuk bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pisang tanduk. Metode yang digunakan yaitu fermentasi pisang dengan kultur campuran bakteri asam laktat dan pembuatan tepung pisang dengan kombinasi fermentasi dan pemanasan otoklaf. Selanjutnya ada peningkatan persentase. Kadar pati resisten tepung pisang tanpa perlakuan pemanasan otoklaf yaitu sebesar 5,87% sampai 6,45% dan meningkat secara signifikan setelah perlakuan pemanasan otoklaf menjadi 12,99% sampai 13,71%. Metode modifikasi fermentasi irisan pisang menggunakan kultur campuran bakteri asam laktat tidak memberikan pengaruh terhadap kadar pati resisten tepung pisang yang dihasilkan. Karena jumlah asam laktat yang dihasilkan relatif rendah sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap kadar pati resisten, yaitu sebesar 0,34 sampai 0,35%. Jadi peningkatan pati resisten tepung pisang disebabkan oleh perlakuan pemanasan otoklaf. Pemanasan otoklaf menyebabkan terjadinya gelatinisasi pati pisang dan retrogradasi pati pada irisan pisang selama penyimpanan 24 jam pada suhu ruang, yaitu berkisar 30 derajat Celcius. Dapat disimpulkan bahwa metode modifikasi yang paling baik berdasarkan jurnal penelitian ini yaitu oleh pemanasan otoklaf, karena peningkatan pati resisten hingga 2 kali lipat dari 5,87% sampai 6,45% menjadi 12,99% sampai 13,71% berat kering. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian materi dari Saudari Septi Nurkhalizah. Penyampaian materi selanjutnya oleh Saudara Muhammad Said Ridho. Kepada Saudara Muhammad Said Ridho, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan pati resisten pada beras, jenis metode peningkatan efek untuk kesehatan dan aplikasinya, yang ditulis oleh Rianti Eka Fitri pada tahun 2018. Next. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah beras atau dengan nama lain Oryza sativa. Next. Metode. Penyiapan pati resisten beras dengan metode fisik dapat dilakukan dengan metode HMT dan annealing. HMT merupakan metode modifikasi pati secara fisik dengan cara memberikan perlakuan panas pada suhu di atas suhu gelatinisasi, yaitu 80–120 derajat Celcius, dengan kondisi kadar air terbatas atau di bawah 35% menurut Collado DKK 2001, selama periode waktu tertentu.
Annealing merupakan perlakuan hidrotermal yang dilakukan kondisi air berlebih, lebih dari 40% pada suhu rendah, suhu di bawah suhu gelatinisasi, menurut Zeng DKK tahun 2015. Next. Peningkatan persentase perlakuan HMT. Jumlah SDS dan RS pada pati beras rendah aminosa 17,5% dan 18,7%, dan pati beras waksi yang sudah dikenai perlakuan HMT yaitu sebesar 24,0 dan 18,5%. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan RS dan SDS pati alami yaitu sebesar 12,8 dan 10,2%. Peningkatan kadar pati resisten pada perlakuan annealing. Kandungan SDS yang lebih tinggi 10,7% dan pati resisten yang lebih rendah yaitu 19,5% dibandingkan dengan pati yang dikenai perlakuan HMT SDS 4,% dan pati resisten 22,4%. Next. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih atas penyampaian materi dari Saudara Muhammad Said Ridho. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.